Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya ya. Ini batuknya beneran. Tadinya maunya pura-pura batuk tapi batuknya beneran. Selamat malam untuk seluruh subscriber Big Tulus Official semuanya. Mas Tulus ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali datang. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan buat yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share dan minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Yang pendek, yang panjang boleh ya. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Mas T tetap berharap mudah-mudahan kalian tetap jadi pribadi-pribadi yang baik, masih sama seperti sebelumnya, kemudian tetap jadi pribadi-pribadi yang ingin jadi berkat buat orang sesama kita, orang di sekitar kita tentunya ya. Mas T ucapkan selamat malam buat kalian yang di malam hari ini mungkin sedang bekerja, sedang beraktivitas, atau yang sudah berkumpul bersama keluarga dan sedang evaluasi diri. Ini hari ini aku kurang apa kerjaanku, hari ini aku nggak capai target, hari ini aku salah ini, salah itu, salah ini, salah itu, dan beberapa hal yang harus kalian perbaiki. Yaitu tadi, kalau memang sesuatunya salah harus ada yang kalian benarkan. Kalau memang ada sesuatu yang benar, gimana caranya besok biar tetap benar gitu loh ya. Jadi yang nggak baik biar jadi baik, yang baik tetap jadi baik. Intinya Mas T doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, diberi kesehatan, apapun pekerjaannya, apapun resikonya, apapun hasilnya hari ini, tetap ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Jangan lupa juga ucapkan terima kasih buat diri kita. Makasih ya badanku hari ini udah mau aku ajak kerja. Terima kasih ya Tuhan rezeki hari ini. Jadi banyak hal yang memang harus kalian ucapkan. Ya meskipun dalam hal yang sebenarnya setiap manusia punya titik ataupun punya cara masing-masing untuk merasakan sesuatu. Kadang-kadang sebagian manusia itu akan berpikir kalau gue terpuruk terus, gue susah terus, atau lu lihat orang bahagia terus, padahal sebetulnya enggak loh teman-teman. Kalau dalam bahasa Jawanya itu sawang sinawang. Di sebagian besar orang kita melihat, kok si Ono jalan-jalan mulu ya, si Ono. Ada kalanya ketika kita menyebutkan orang kenapa terlihat bahagia dan kita enggak. Pengen tahu nggak alasannya apa? Karena mereka mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan kita tidak mensyukuri apa yang kita punya atau apa yang kita terima dari Tuhan. Itu kenapa kita bisa iri sama orang lain, itu kenapa kita bisa prasangka sama orang lain. Nah, hal-hal ini sebetulnya bukan sesuatu yang salah, nggak salah sama sekali. Hak masing-masing orang. Melihat orang lain dengan kondisi enaknya, dengan posisi baiknya, buat aku sih bukan sesuatu yang menurut aku ya, iri dengki di tubuh manusia itu wajar, sudah sewajarnya ada, tapi tergantung cara kita menyikapi ya. Kadang-kadang sih jujur, di satu sisi sebagai manusia biasa aku juga ngerasa kayak, kok sih itu enak ya hidupnya, punya keluarga, punya orang tua, punya orang-orang yang sayang, uangnya banyak, bisa beli apa yang dia mau tanpa harus bekerja keras seperti aku dulu. Dulu aku pernah di posisi itu, nggak suka dengan kemewahan orang lain, nggak suka dengan apa yang orang lain punya. Aku dulu pernah ngerasain itu, jujur. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa yang Tuhan pasti nyiapin sesuatu yang lebih di balik semua ini gitu loh. Jadi teman-teman, berhenti melihat orang lain. Terkadang yang kalian lihat, kok si Tulus itu happy terus, kok si Tulus itu bla 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 bla, bisa jalan-jalan, bisa ini, bisa itu, padahal dengan kondisi belum tentu dia punya uang. Kalau aku, prinsipku adalah aku orang senang.
Jadi saat aku punya sesuatu, saat aku memiliki uang, saat aku memiliki sesuatu yang harus aku kedepankan untuk kepentingan tubuhku sendiri, selama tidak mengurangi rasa syukur, rasa sombong, selama tidak mengurangi rasa syukur, kemudian bisa mengurangi rasa sombong, dan kita tidak takabur dalam menghamburkan apa yang kita hasil kerja kita, buat aku nggak masalah. Selama dalam konteks yang sebenarnya, selama dalam konteks yang baik. Kan ada orang yang hidupnya cuman capek nyari duit buat ditabung terus, dikumpulin aja yang banyak, tapi nggak menikmati hidup. Kalau aku tipenya begini, ya nabung tetap untuk masa depan iya, tapi ya kalau memang harus ada yang aku lakukan, atau aku pengen healing, aku pengen liburan, aku pengen beli apa, kalau pas aku punya uang pasti aku beli. Yang terpenting tetap harus ada yang disisihkan arah ke tabungan. Itu aku. Ada sebagian orang yang lihat, si Ono seneng banget ya hidupnya ya, happy, duitnya banyak, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Padahal dia juga gak punya duit. Yang kamu lihat enak tadi juga belum tentu dia punya duit. Hanya saja dia memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk bersyukur, dengan memberikan reward kepada tubuhnya sendiri, dengan membahagiakan tubuhnya sendiri. Jadi dia gak terlalu fokus dengan apa seperti yang kamu lakukan. Seharusnya beberapa titik di mana kamu harus menjadi fokus, beberapa titik di mana kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Ketika kamu harus melakukan sesuatu untuk membahagiakan atau memberikan reward kepada tubuh kamu, ya lakukan saja. Kalau buat saya gitu, kapan lagi gitu loh, hidup cuma sekali. Jadi beberapa titik orang melihat, kalau bahasa orang Jawa tadi tak ulang lagi, sawang sinawang. Ada yang hidupnya wah dengan kondisi yang memang apa adanya, tapi dia membahagiakan dirinya, memberikan reward. Membeli sesuatu kemudian dipamerkan, dikatakan ria. Tidak semua seperti itu. Terkadang itu adalah sebuah pencapaian membahagiakan. Saking bahagianya kemudian ditulislah, alhamdulillah saya bisa mencapai ini. Nah, jadi yang salah itu sebenarnya pemikiran kita. Yang salah itu pikiran kita ketika kita melihat orang lain. Ya teman-teman, yang salah itu ketika kita bisa melihat orang lain bahagia, tapi pikiran kita kemana-mana, sehingga tetap salah. Oh si Ono pamer, oh si ini pamer. Padahal ya bagi si yang pamer tadi belum tentu niatnya dia untuk pamer, hanya ngasih kebahagiaan buat dirinya sendiri karena dia bisa mencapai sesuatu. Menurut aku sih seperti itu ya. Dan ini Jakarta kawan. Kalau kita melihat sesuatu hanya dari segi satu sisi, kita akan habis di sini. Kita dalam satu hari harus masuk uang sekian buat bayar kontrakan, buat makan dan lain sebagainya. Ini Jakarta bro. Kalau misalnya kamu beranggapan, oh ada perempuan cantik sekali, ada pria ganteng banget, hidupnya mewah, hidupnya hebat, cantik-cantik, seksi-seksi, kalian melihatnya wah luar biasa. Emang kalian tahu latar belakangnya? Saya nggak bilang semuanya salah, tapi ya sekarang begini, banyak orang yang beranggapan hanya setengah atas apa yang dia lihat. Ketika dia beranggapan apa yang dilihat hanya setengah, ya dia akan setengah juga pemikirannya. Karena dalam beberapa hal, dalam beberapa titik, orang hanya akan melihat fisiknya saja, bentuknya tidak dilihat, bentuknya dilihat tapi isinya tidak dilihat, karena hanya lihat bentuknya aja. Oh, kerja bertahun-tahun di kota, tiba-tiba pulang bawa mobil, berarti udah sukses, berarti dia ini. Maaf teman-teman, banyak juga loh di Jakarta ini yang dari kampung kemudian ke Jakarta, hidupnya mewah, maaf, hanya jual diri. Jadi jangan kategorikan setiap orang, oh orang kerja jauh-jauh ke Jakarta, merantau jauh-jauh, lu pulang gak bawa apa-apa, susah lu ya di Jakarta. Tapi insya Allah lebih berkah daripada orang yang maaf di kampung, pulang bawa mobil, duitnya banyak, tapi maaf, tapi dari hasil jual diri. Itu banyak kejadian di Jakarta teman-teman. Pulang-pulang ya, sekarang ada juga yang pulang bawa harta, dipamerin dulu ke tetangga, pulang ke Jakarta lagi, pulang-pulang posisinya udah sakit, udah parah ya, karena kita nggak pernah tahu kerjanya apa di Jakarta. Nah, aku tidak maksud untuk menilai sesuatu, tapi sekali lagi yang aku sampaikan ini adalah satu segi pandang manusia dari sudut yang berbeda.
Ya, di sisi lain kita melihat orang bahagia kayaknya seneng banget. Padahal belum tentu orang yang kamu anggap seneng tadi duitnya lebih banyak dari kamu. Duit kamu lebih banyak, tapi kamu nggak menikmati. Dia nggak punya duit, tapi dia menikmati. Buat aku itu sesuatu yang simpel, sesuatu yang ya memang uang harus dinikmati. Pada intinya takaran kebahagiaan orang berbeda-beda dan jalan kehidupan orang berbeda-beda. Gak bisa kita samakan satu sama lain. Betul sekali. Pada dasarnya tidak ada yang bisa kita samaratakan dengan hanya kita lihat dari mata. Menurut aku loh ya. Jadi orang lihat kayaknya jadi Tulus tuh enak ya, kerjain cuman nyanyi, cuman pulang bawa duit saweran, pulang. Orang lihatnya hanya itu toh. Terus dia bisa jalan-jalan, nonton segala macam. Kalau aku tipenya ya seperti yang aku ceritakan teman-teman. Saat aku capek cari uang, uangnya aku sisihkan buat tabungan, sisanya masih ada. Apa yang aku mau aku harus beli. Apa yang aku mau harus aku turutin buat tubuhku. Itu salah satu cara aku bersyukur sama Tuhan. Salah satu cara memberikan reward buat tubuhku sendiri. Tapi di sebagian orang sombong. Bagi sebagian orang riak. Bagi sebagian orang bahagia banget ya. Nah, ini titik-titik yang dimana orang-orang ini seharusnya bisa memahami bahwa ya sama, takaran orang berbeda-beda, terus kemudian pandangan orang berbeda-beda. Padahal pada dasarnya adalah ya aku memang pengen ngasih apa yang tubuhku lakukan gitu loh. Padahal yang kalian lihat simpelnya aja, nyanyi doang pulang dibayar, nyanyi 1 juta 2 juta sekali nyanyi, misalnya anggapan kalian. Tapi kalian pernah mikir nggak, emang nyanyi itu nggak capek ya? Tuntutan sebelum nyanyi kalian tahu? Nggak tahu toh, Mas nanti jangan lagu ini ya Mas, jangan keluar dangdut ya Mas, lagunya pop ya Mas ya. List dikasih sama pemilik acara. Aduh, lagu ini gua nggak hafal nih, sepanjang jalan kita dengerin lagu. Perform kita jelek, kita dikomplain, pernah juga ngalamin. Cuman kalian nggak tahu, yang kalian tahu adalah saya nyanyi datang dibayar, pulang bawa uang. Yang kalian tahu hanya itu. Tapi yang namanya pernah posisi aku cuma berdua doang sama player sama aku nyanyi, dan itu tuh seharian, bayangkan. Sampai aku putuskan untuk, bang maaf ya bang, nyanyi duduk aja, aku capek. Karena kan menurut aku biasanya di satu acara itu ada orang-orang atau tamu-tamu yang ikut nyanyi kan. Aku udah pancing-pancing nih orang buat nyanyi. Maksud aku supaya agak nutupin capekku gitu loh. Jadi biar ya capek guys, biar kata berdiri juga capek. Kalau lebih dari 30 menit kita berdiri sambil kan capek, perlu minum, perlu duduk. Kalau kalian anggap itu nggak capek, maaf, aku bilang kalian bodoh. Karena rasanya beda. Apalagi orang seperti aku yang badannya besar seperti ini. Wah, aku paling mentok 10 lagu itu udah kesel, kakiku udah pegel. Bener deh. Pernah perform di salah satu daerah. Aku pernah diundang ke luar kota nyanyi. Kalau di luar kota kan sistemnya begitu. Bintang tamu datang langsung nyanyi dus, sampai 5 sampai 10 lagu. Jangan salah. Aku pernah dur sampai 10 lagu. Hampir satu jam lebih. Itu tuh di samping aku asistenku ya bawain tisu segala macam, minum, aku lari ngambil minum, lapin tisu segala macam. Jadi bukan sesuatu yang gampang. Itu dari segi pandangku, dari segi yang sebenarnya. Kalau kalian lihatnya apa? Oh enak diundang keluar kota, bayarannya puluhan juta. Oh enak nyanyi sepus ya cuma 2 jam 3 jam di gedung dibayar 2 juta 3 juta misalnya. Jangan beranggapannya seperti itu. Tapi kan setiap manusia menurut saya ya, setiap orang tuh punya titiknya masing-masing untuk bekerja, dan ini bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang hanya sekedar menilai dari apa yang kita lihat. Tapi kita harus betul-betul tahu. Cara bersyukur orang itu beda-beda gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang orang bersyukurnya dengan, kalau aku, prinsipku gini. Aku dapat duit. Aku gajiku nyanyi nih. Aku nyanyi dapat, oh Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu nyanyi, Senin aku hitung dapatnya segini, misalnya anggaplah dapat 5 sampai 10 juta. Oh sekian persennya punya orang lain, sekian persennya punya fakir miskin, punya orang lain. Jadi aku pasti undang teman-temanku buat makan. Ayo ke rumah dong, aku kan punya rombongan ibu-ibu yang suka masakin nasi box kan, nasi box buat kita rame-rame atau buat kita sedekahkan. Atau setidaknya kalau aku nggak undang mereka makan, yuk nonton yuk kemana yuk. Itulah kenapa aku bisa tiba-tiba jalan-jalan ke mall. Hari Selasa, hari Rabu aku jalan-jalan ke mall, terus jalan, makan, nonton segala macam. Itu bagian dari aku yang menurut aku gini, yang aku dapatkan itu sebagiannya punya orang. Ya aku gitu kalau aku orangnya. Jadi
bagi orang lain yang lihat adalah, wih enak banget habis nyanyi duitnya banyak jalan-jalan. Padahal itu bagian dari salah satu caraku bersyukur sama Tuhan dengan tidak memakan semua yang aku punya. Ya, kalau tidak begitu biasanya aku larikan ke nasi box. Dapat misalnya 1 juta anggaplah, oh berarti ini paling tidak 100 ribunya punya orang, aku masukin ke nasi box gitu-gitu. Jadi orang punya caranya untuk bersyukur, orang punya caranya untuk memberikan reward kepada tubuhnya sendiri, menurut aku. Tapi bagi sebagian orang kadang-kadang kan beda artinya ya teman-teman. Makanya aku sering bertanya-tanya ketika jenengan itu bilang ini, bilang itu, soal channel ini begini, soal channel, aku kadang-kadang suka, ini orang apa sih gitu. Yang sedekah aja biasa aja, yang bantu sedekah aja diam aja, tapi kenapa kamu yang bawel? Kadang-kadang aku mikir gitu. Kan nggak mungkin setiap aku sedekah, hei lagi makan-makan lo ya, ini yang traktir aku, kan nggak mungkin kayak gitu. Itu riya namanya. Riya lagi ke pasar, lagi beli nasi sama lauk. Nah, beberapa titik ini teman-teman, beberapa hal ini sebetulnya memang harus kita perbaiki sih. Ya Allah ya Robi, aku kadang-kadang berpikir juga sih, di Jakarta ini aku punya teman yang oke, secara garis besar dia sudah mengakui, dia sudah terbuka banget sama aku, sama saudara-saudaranya, kalau di Jakarta dia jelas-jelas maaf ya, di Jakarta jelas-jelas dia seorang PSK, nyari uangnya begitu. Dulu kami kerja di sistem bareng. Dulu kami di sistem, zaman dulu ada pekerjaan namanya sistem. Jadi kompor dicampur apa sistem. Jadi sekian puluh juta. Nanti orang beli, kita dapat persenan dari apa yang kita jual. Padahal harga barangnya tidak segitu. Ya ujung-ujungnya jadi penipuan pada waktu dulu. Saya mengakui, itu di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kami pernah kerja bareng. Ini hanya cerita ya teman-teman. Kemudian pada waktu yang berkelanjutan, ternyata si temanku ini dapat kenalan om-om atau gadun lah bahasanya, dari luar kota, salah satu pejabat daerah pada waktu itu yang aku tahu ya, karena ditugaskan di Jakarta kemudian kenal sama kita. Ya sudah nggak asing lagi lah kalau area Pasar Baru, Harmoni, Grand Paragon, terus kayak apa tuh, daerah Mangga Besar itu tempat-tempatnya, bukan tempatnya gadun tapi tempatnya orang luar kota untuk belanja. Monas, kemudian ke Plaza Indonesia, Grand Indonesia, itu kan tempat-tempat mereka untuk berbelanja. Nah kadang-kadang dia nyari korbannya di situ, dan aku sih salut dengan temanku ini. Meskipun maaf dia seorang PSK, uangnya banyak gitu ya, dia tidak pernah untuk terlalu menyombongkan. Banyak loh, orang-orang banyak loh yang terlihat tapi dia biasa aja, padahal uangnya banyak. Dia tuh sekali transaksi bisa sekian puluh juta, kemudian dapat ini dapat itu, ya namanya pacaran dengan, maaf pejabat ya, jadi ya uangnya banyak. Aku akui, dan menurut aku sih bagi sebagian orang dia biasa aja. Dia nggak pernah mewah, nggak pernah menter, dikasih tas ya disimpan bahkan dijual. Pinternya dia tuh gitu. Jadi beberapa hal yang memang sedang dipersiapkan sama dirinya ini adalah salah satu titik di mana dia memang harus bersyukur dengan dirinya ya, dengan caranya tadi, nggak pamer. Tapi apa? Kalian tahu, di rumah, di kampungnya dia bangun rumah, bangun ruko, jualan tas. Jadi di Jakarta dia terlihat biasa aja. Padahal pada dasarnya dia sangat beruang. Dan maaf, dia seorang PSK yang kaya raya pada waktu itu. Tapi dia tidak pernah pamer. Banyak di Jakarta ini yang memang hanya, gayanya selangit, gilanya dalam kehidupan ini kayak seakan-akan semua mau dibeli, seakan-akan semua ditunjukkan, padahal pada dasarnya mereka susah. Banyak loh teman-teman di Jakarta ini, serius. Kita hanya melihat satu sisi. Oh, si A kaya banget, tinggalnya di apartemen, jalan-jalan, duitnya banyak. Kita tidak pernah tahu apa profesinya. Oh ternyata ini Jakarta teman-teman. Makanya benar ketika ada orang bilang Jakarta, kalau misalnya kiamat ini Jakarta yang duluan tenggelam. Mungkin itu anggapan yang betul, karena ini Jakarta kalau emang saya turutin, ini sesuatu yang memang udah di luar dugaan sih sebenarnya. Di luar ini memang ya konteksnya ya masing-masing, hak masing-masing, tapi sekali lagi sisi pandang kita tidak bisa kita satukan dengan yang seharusnya. Nah temanku ini sekarang alhamdulillah sudah berhijab, sudah taubat, dan sudah membuka usaha di kampung yang udah nyaman. Menurut aku gini ya teman-teman,
Mau itu uang haram sekalipun atau uang jelek sekalipun, tetap kita harus tahu bahwa apa yang kita terima itu sebagian punya orang. Sebagian punya orang. Kalian tahu aku belajar dari mana? Ya dari PSK ini, dari temanku yang PSK ini dulunya. Dut, gue habis, maaf ya teman-teman, gue habis dipakai sama orang, dapat 1 juta. Kemana dia jalan? Aku yang kaget itu adalah setiap 100 ribunya dari 1 juta ditaruh di masjid. Aku kaget. Lo yakin coy? Gini-gini. Udah, soal ini mah bukan urusan lo, ini mah urusan Tuhan, terima apa enggak. Makanya gue tuh bisa berteman lama, sampai detik ini aku masih berteman dengan dia, karena dia banyak mengajarkan. Oke, basicnya dia adalah nakal, tapi dia banyak mengajarkan hal. Oke, aku kerja di kafe, pulang pagi terus. Minum aku tidak dilarang, tapi kalau narkoba dia sangat melarang. Aku sempat renggang sama dia gara-gara aku dulu pernah masuk ke narkoba. Aku masuk ke narkoba, dia akhirnya renggang karena memang aku berteman sama siapapun tulus. Mabuk sampai pagi, ayo mati karena alkohol nggak apa-apa, tapi jangan mati karena sabu. Kalau mati karena sabu itu adalah hal yang tidak terhormat menurut dia. Ternyata aku kena lah waktu itu, lari ke situ, pernah dalam titik itu, dan aku berantem sama dia. Dan sekarang teman-teman, hal yang dia terapkan buat tubuhnya sendiri itu ya ternyata bagus. Dan aku lihat setelah dia kembali ke posisinya, berhijab, punya suami yang betul, buka usaha di salah satu kota di Sumatera Selatan, dan sukses sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi gini teman-teman, segi pandang kita itu tidak menentukan rezeki orang lain. Segi pandang kita tidak mengarahkan kita kepada siapapun, tidak mengarahkan kepada apapun, karena segi pandang kita tuh bisa salah. Yang kita anggap kaya raya, bahagia, hidupnya enak, ternyata maaf, justru nakal di Jakarta, ya tak? Yang kita anggap susah dengan hasil sedikit, ternyata betul-betul benar, betul-betul orang baik. Ternyata dengan hasil yang apa adanya orang baik. Ada juga yang memang nakal tapi memanfaatkan uangnya dengan baik. Kalau menurut aku sih tergantung cara kita menempatkan cara kita ya. Kalau buktinya sekarang dia juga masih Allah sayang kok, Allah kasih rezeki terus dengan usahanya. Jadi aku pernah mungkin teman-teman dengar bahasa kayak ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara dia ngasih makan anjing. Pernah dengar itu nggak? Nah, jadi kalau buat aku nih gini sekarang, apa yang kita kerjakan itu biar jadi urusan Tuhan. Apa yang aku kerjakan ini biar jadi urusan Tuhan, diterima atau tidak tuh haknya Tuhan, berkah atau tidaknya diterima sama Tuhan. Betul, Tuhan maha baik, Allah Tuhan maha baik, pemaaf dan juga pengampun. Betul. Jadi ketika betul-betul dia memanfaatkan uangnya dengan baik, ini salah satu bukti loh teman-teman. Dan temanku tuh sampai detik ini masih sukses. Karena apa? Di sela-sela dia melacur, dia masih mau sedekah. Di sela-sela dia mau melacur, dia masih ngurusin orang tua, ngurusin anak. Dan satu lagi, dia pelacur yang pandai. Di Jakarta ini banyak pelacur yang maaf, bodoh. Kenapa aku bisa bilang begitu? Sorry teman-teman, aku ya bajingan dulu. Aku bisa ngomongin kalian karena aku tuh bajingan. Aku kerja di kafe, pulangku pagi terus. Temenku tuh hampir 80% perempuan nakal semua. Dan satu hal, sampai saat ini tuh tetangganya nggak ada yang tahu kalau dia nakal. Dalam arti yang sebenarnya tetangga barunya loh ya. Tetangga lama sih udah digosip-gosipin, oh dia tuh pelacur dan sebagainya. Banyak pelacur bodoh di Jakarta ini. Manfaatin apa? Dapat duit buat wah-wah doang. Buat pamer ke orang biar kelihatan kaya, biar kelihatan wah, foto di hotel, terus beli mobil, beli handphone, iPhone segala macam, hanya untuk dipamerkan. Tapi dia lupa untuk menabung, dia lupa untuk sedekah. Kalau kata temanku tadi, Dut, nabung itu ada 2. Nabung untuk masa depan lu sama nabung untuk akhirat. Terus gue tanya, aku dengan tegas nanya, Cur, aku panggil dia Cur dulu, Cur, uang yang hasil kamu dipakai dalam arti terus kamu sedekahkan tuh kepiye sih? Apa Allah terima atau Allah terima itu? Perkara diterima enggaknya ya terserah Allah. Gampang banget jawabnya. Nah ini beberapa hal yang aku jadikan pelajaran sampai detik ini teman-teman. Jadi nakal pun, ya maaf ya, ini kalian nakal pun kalian harus pintar. Tabung, uangnya diarahin yang benar. Jangan mentang-mentang kamu punya kenalan orang kaya, kemudian kamu dipelihara,
apa yang kamu mau dibutuhkan dikasih, terus kamu terlena, kamu lupa untuk menabung. Nah, itu bahaya juga. Ya, menurut aku mungkin akan banyak yang kontroversi dengan apa yang aku sebutkan hari ini. Kok uang dari salah kok dibenarkan jadi benar sih Mas Tulus? Bukan seperti itu. Tergantung caranya, tergantung manfaatnya. Ketika kamu memanfaatkan sesuatu dengan tujuan baik, saya rasa tujuan baik. Aku bukan tipe orang yang memandang satu sisi agama dalam menilai sesuatu. Aku suka dengan orang-orang, maaf, saudaraku yang agamanya Buddha, mereka punya belas asih yang tinggi. Mereka selalu berdoa untuk siapa? Apa hanya untuk mereka sendiri? Tidak. Aku pernah berbicara dengan salah satu temanku yang beragama Buddha. Orang Buddha itu ketika berdoa, disejajarkan semua. Doanya untuk seluruh umat manusia. Berarti meskipun yang selain agamanya dia tetap dia doakan kan? Nah, ini sesuatu yang baik. Jadi aku bukan tipe orang yang suka mandang satu sisi. Oh, Kristen salah, Buddha salah, Hindu salah. Buat aku tidak. Semuanya sama. Mau dia pelacur, mau dia kerja halal, mau bahkan semua makhluk loh, termasuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu orang Buddha bagusnya. Nah, kenapa aku tuh bisa banyak berteman dengan orang beda lintas agama, kemudian aku bisa terapkan di sini ya? Menurut aku pelajaran itu pelajaran yang nggak bisa kita beli dimanapun, nggak bisa kita dapat dimanapun kecuali dari mereka yang khusus-khusus. Orang Cina aku suka filosofinya, orang Kristen, orang Katolik aku juga suka kata-kata yang bagus. Ada doa di situ, kata-kata yang membimbing kita, kata-kata motivasi, jadi motivator buat tubuh kita. Aku suka. Jadi meskipun aku Muslim, aku nggak monoton dengan satu titik. Sama dengan ketika melihat sesuatu, aku nggak akan terfokus dengan beberapa titik. Aku tidak terfokus dengan satu titik. Aku akan berfokus dengan beberapa titik. Ketika apa yang orang sampaikan atau yang aku lihat, aku selalu pandang dari berbagai macam sisi. Makanya, ya ini yang aku ceritakan bukan untuk menghina seseorang atau mengatakan seseorang. Ya, buktinya temanku yang nakal dulu sekarang alhamdulillah tetap Allah sayang, karena dibalik nakalnya dia sedekah, dilarikan duitnya untuk sesuatu yang benar, dimanfaatkan untuk sesuatu yang benar. Buat aku sih itu nggak masalah. Ketika betul-betul dimanfaatkan untuk sesuatu yang benar, semua akan terjadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semua akan berbalik kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan tuh, ada doa yang sering diucapkan sama saudara kita yang beragama Buddha adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ini yang sesuatu yang harus kita contoh teman-teman, bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kita satu fokuskan. Jadi kamu lihat perempuan nakal, ngelihat perempuan ngerokok, belum tentu dia pelacur. Maaf ya teman-teman. Kamu lihat laki-laki pakai tato, belum tentu dia nggak mau sholat, belum tentu dia pemabok. Nah, ini hal-hal yang harus kita terapkan di tubuh kita. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita terapkan juga. Ya, jadi sawang sinawang tadi, bersyukur itu lebih penting daripada kita melihat orang, oh si Ono hidupnya enak. Kadang kita mikir, orang susah dengan kerja yang halal, kita anggap nggak ada gunanya lu merantau jauh-jauh. Kaya raya di sosmed pamer, punya HP, jalan di hotel, jalannya di mall, jalan kemana-mana, segala macam, menikmati kemewahan yang dilihatin sama dia. Wah, mewah banget nih orang nih, sukses nih. Padahal di Jakarta cuma dipelihara sama orang, cuma memanfaatkan tubuhnya. Mereka tuh justru, kalau aku, di mana yang lebih berharga? Orang yang bertanggung jawab atas apa pekerjaannya, atau orang yang menikmati pekerjaannya? Orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya buat aku. Kalau orang yang kaya raya hanya karena jual diri, maaf ya, terus gak bisa memanfaatkan apa yang dia punya, buat aku itu sangat-sangat rendah, melebihi sampah. Terkecuali dia bisa memanfaatkan apa yang dia punya. Kalau hanya kamu habis untuk gaya, untuk itu bodoh ya. Jadi kamu nilai orang hanya dari uang. Nah, sekarang memang seperti itu pemikiran kita. Pemikiran setiap orang itu selalu karena uang, selalu keuahannya. Oh, dia hidupnya enak, gayanya kamu ke hotel, ke mall, beli handphonenya iPhone, mobilnya bagus, motornya keren, dia pasti orang sukses. Giliran tetangga satu lagi pulang dengan gak bawa apa-apa, dengan kerja yang halal, kamu caci maki, norak lo gak sukses dia kerja di kota, gak bawa apa-apaan lo pulang. Nah, ini segi pandang orang. Jadi kita gak bisa paksakan ya. Banyak yang bodoh sekali ketika menilai orang lain, yang orang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, padahal kerjaannya gak benar di Jakarta. Cuman ya sekali lagi, ini hanya beberapa titik, tidak semuanya seperti itu. Kita gak bisa menerapkan itu ya. Tuh,
Bahkan kalau kata temanku, kata Mas Theo, ini bahkan setan aja kita doakan agar bebas dari penderitaan. Baik banget kan yang mereka doakan. Apa ya, aku rasa sih semua agama baik ya, tapi mereka punya segi pandangan masing-masing. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perbaiki dan juga bisa kita terapkan di tubuh kita ya. Teman-teman, hanya itu, aku nggak tahu ini judulnya apa, arahnya kemana, tapi setidaknya mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bisa jadi teman tidur buat kalian. Karena di masjid udah ngaji. Ini aku syutingnya di hari Jumat pagi dan untuk tayang mungkin kalau nggak hari Sabtu atau hari Minggu ya, karena Sabtu Minggu Mas Tulus kerja, Sabtu Minggu Mas Tulus nyanyi. Jadi ini untuk persiapan nanti di hari Sabtu atau Minggu. Itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga ada bisa kalian ambil dari sini. Saya tidak bermaksud untuk menghina seseorang atau menilai seseorang, tapi intinya adalah mau apapun pekerjaan kamu, dari mana asal kamu, siapa kamu dulu, yang terpenting adalah terus jadi baik di sini, belajar jadi baik dan terus jadi berkat buat semua orang. Insya Allah kamu akan berguna buat orang lain ya. Setidaknya ya dulu sekarang. Yang terpenting adalah perbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Arahkan dirimu untuk menjadi baik. Intinya tujuan untuk sesuatu yang bermanfaat. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua subscriber. Untuk yang punya saran, kritik bisa langsung klik di kolom komentar atau DM di @bigtools_bp2 ya. Selamat beraktivitas, sudah beraktivitas. Untuk yang sedang mau tidur, selamat tidur, semoga mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.